Ibu dan Bapak guru hebat, mungkin ada di antara kita yang sedang mencari referensi bagaimana laporan studi kasus, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah laporan studi kasus yang pernah saya buat pada saat PPG dalam jabatan jalur guru penggerak. Saya merupakan PPG dalam jabatan angkatan kedua dan alhamdulillah 1 kali ujian dan lulus. Nah, berikut adalah laporan studi kasus yang telah saya buat. Jadi Bapak Ibu, di dalam laporan studi kasus itu berarti kita memilih satu kasus yang telah kita temukan selama PPG kemarin pada saat praktik pengalaman lapangan. Nah, pada saat PPL itu kan kita sudah berupaya mencoba melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid, tapi biasanya masih ada satu hal yang perlu diperbaiki. Dan satu hal itu yang perlu diperbaiki kita bisa jadikan sebagai laporan studi kasus kita. Nah, satu hal yang perlu kita perbaiki pada PPL itu kita bisa tingkatkan pada pembuatan video UKIN. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau menurut saya, video UKIN itu merupakan salah satu alternatif solusi yang kita lakukan dari studi kasus yang telah kita susun ini. Nah, kasusnya berdasarkan apa? Kasusnya itu berdasarkan praktik pengalaman lapangan yang telah kita lakukan dan kita menemukan mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau beberapa hal kasus, tapi ambil satu dan kita jadikan sebagai laporan studi kasus. Nah, laporan studi kasus ini terdiri dari 4 bagian Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya deskripsi studi kasus. Nah, untuk deskripsi itu mencakup 100 sampai 150 kata. Jadi minimalnya 100 kata, maksimalnya adalah 150 kata. Nah, Bapak Ibu, karena jalur guru penggerak itu tidak melaksanakan PPL, jadi deskripsi studi kasus yang saya ambil ini adalah studi kasus yang saya pernah alami pada saat dalam pendidikan guru penggerak, seperti itu. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang PPG reguler, maka Bapak Ibu bisa mengambil satu kasus dari PPL yang telah dilakukan. Nah, kita lanjut ke analisis situasi. Nah, di bagian analisis situasi ini kita melakukan analisis situasi yang terjadi pada saat membuat rancangan dan evaluasi pembelajaran. Jadi, analisis situasi ini kita menceritakan pada saat kita melakukan rancangan pembelajaran pada saat PPL kemarin. Pendidikan profesi guru yang jalur guru penggerak kan tidak melaksanakan PPL. Berarti kita bisa tuliskan situasi yang terjadi pada saat kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, misalkan pada saat kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bapak Ibu. Next, kita masuk ke bagian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu bagian alternatif solusi. Nah, pada bagian alternatif solusi ini kita menceritakan 250 kata sampai dengan maksimal 300 kata. Jadi Bapak Ibu jangan kita lebihkan katanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang diminta 250 sampai 300 kata ya kita tuliskan sebanyak itu saja. Nah, tadi kan kita sudah punya sebuah kasus dan kita sudah menganalisis situasinya apa. Nah, di bagian ketiga kita menuliskan alternatif solusi. Nah, di sini mencakup langkah apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Terus, sumber daya atau materi apa yang akan kita gunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Jadi, kita tuliskan di alternatif solusi Bapak Ibu. Jadi, dari kasus yang telah ada, alternatif solusinya apa yang akan kita lakukan. Begitu. Bagian alternatif solusi ini jika diperlukan Bapak Ibu bisa menyematkan link yang Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Misalkan link Google Form sebagai apa, terus mungkin pakai Google Classroom, kita sematkan di situ. Mungkin PPT kita pada saat proses pembelajaran juga bisa kita sematkan di situ. Kalau saya praktik yang telah saya lakukan dalam bentuk video, saya unggah di YouTube dan saya sematkan linknya.
Next, untuk bagian terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini kita tuliskan 100 kata sampai 150 kata, di mana pada bagian ini kita diminta untuk menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah kita lakukan. Demikian Bapak Ibu, tetap semangat, semoga lulus. Amin. Amin ya robbal alamin. Oh iya Bapak Ibu, untuk link studi kasus yang telah saya buat ini akan saya sematkan pada deskripsi YouTube. Semangat berjuang Bapak Ibu.